Kedekatan Billy Syahputra dengan model seksi bernama Maria Vania mengundang 1000 tanda tanya. Pasalnya, belum lama ini Billy Syahputra bikin geger netizen lantaran mengajak nikah Maria Vania lewat kanal YouTube-nya. Saat ditemui tim cuap-cuap, Billy Syahputra bercerita panjang lebar mengenai pasangan. Rupanya, ia mengaku tak mau terburu-buru mencari pasangan untuk menikah. Apalagi ditambah dirinya pernah kandas bersama pasangan sebelumnya. Hal itu membuat pria yang akrab disapa Bang Billy ini begitu selektif dalam memilih pasangan. Kalau dibilang khawatir, sebenarnya khawatir, tapi kan balik lagi tergantung diri kita sendiri sih. Kalau misalkan kita memang fisik kita lagi fit, maksudnya fisik kita lagi fit, lagi baik dan ngikutin protokol dalam arti pakai masker, terus jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, itu sih aman. Tapi kalau misalkan bola ya bismillah aja lah, Allah alam aja, kita mau ngomong realistis ya, maksudnya ya bismillah aja, yang penting badan kita fit gitu loh. Kalau misalkan memang lagi nggak fit, jangan lupa minum vitamin, minum air putih yang banyak. Itu sih yang selalu gue tekankan, dalam arti gue selalu menerapkan itu, minum air putih yang banyak, vitamin, olahraga, itu yang paling penting. Kedekatannya dekat lah sama Maria Vania. Dan memang Maria Vania orangnya baik lah, humble, dan memang satu sama lain saling support. Terus juga konten-kontennya memang ya alhamdulillah menarik, walaupun ada pro dan kontra, karena kan memang Maria Vania kan pemersatu bangsa, banyak orang-orang yang suka gitu lah ya. Dan di konten gue juga banyak banget yang nonton gitu, hampir jutaan semua gue bikin konten sama Maria Vania. Dan alhamdulillah direspon dengan baik dan menjadi berita dari konten-konten ini. Itu kan omongan Maria Vania aja ya, paling itu mah bercanda, dan gue juga nggak ngerasa seperti itu sih. Ya balik lagi, tergantung orang menilai gue seperti apa. Yang penting gue jalanin apa yang harus gue jalanin. Gue yang penting tidak tidak memainkan perasaan wanita, nggak ada niatan gitu aja. Kalau dikategorikan playboy, kalau setahu gue, mohon maaf ya kalau salah, punya pacar terus pacar lagi sama orang lain, itu dikategorikan playboy. Tapi kalau misalkan memang gue nggak punya pasangan, gue dapat pasangan, itu bukan diartikan playboy sih menurut gue, karena kan gue tuh mencari pasangan untuk kebahagiaan gue gitu loh. Gitu sih Maria Vania. Mobil, tapi lu lagi-lagi dijodoh-jodohin gini, maksudnya capek nggak sih apa gimana gitu? Ya resiko gue bro, pro dan kontra itu udah pasti hadir di dalam kehidupan gue. Ya ini konsekuensinya bro. Kadang gue juga pengen santai, tenang, tapi gue public figure, gue pengen menyajikan sesuatu yang memang diminati sama orang. Justru itu gue punya media, gue tampilkan konten-konten, ya pro dan kontra itu pasti ada. Tapi balik lagi tergantung pemikiran orang seperti apa terhadap gue sih, gitu aja. Mau gue dijodohin sama siapa, selagi nggak merugikan buat gue dan fun-fun aja. Gini untuk saat ini gue memang tepatnya apa ya, lebih seleksi lagi. Gue nggak mau kejebur dengan lubang yang sama gitu, dalam arti ya gue pengalaman menjalin hubungan sama seseorang dan gue ngerasa manis pahitnya, gue ngerasa justru itu gue tuh pengen lebih mendalami lagi sama sosok nantinya next pasangan gue tuh pengennya seperti apa, pasangan gue seperti apa, biar kita tuh sama-sama klop. Jujur kalau misalkan mencari pasangan mah sebenarnya jangan gue, lo aja ibarat kata banyak yang suka kan, cowok banyak yang suka sama kalian, cewek banyak yang suka nih cocok sama kalian. Iya sebenarnya gampang aja nyari pasangan, tapi kan kalian juga akan memilih kan, dalam arti bukan sok ya, kita lebih mendalami lagi sama pasangan kita, apakah dia baik buat kita, gue baik juga buat dia, kita saling support, saling nyaman. Selagi, kalau gue jujur sekarang ini selagi gue nyaman sama orang-orang sekitar gue, sama Maria Vania, sama siapa lagi tuh, sama Memes, sama siapa lagi menurut kalian, siapapun, selagi gue nyaman, gue bahagia, satu sama lain saling support, tidak menyakitkan.
juga seorang DJ seksi bertubuh mungil, siapa lagi kalau bukan Kiki Amalia. Berkat aktingnya yang luar biasa, namanya pun terus dikenal sebagai selebriti tanah air. Tahun demi tahun berlalu dan ada banyak perubahan di dunia hiburan, termasuk nama Kiki Amalia yang sedikit demi sedikit tergeser. Tak menjamin selamanya bisa bertahan di dunia hiburan, ternyata Kiki Amalia juga telah matang mempersiapkan bisnis-bisnis yang dapat menghidupinya jika kelak tak tampil di layar televisi lagi. Bisnis yang dijalani wanita berumur 40 tahun ini adalah bidang pakaian serta food and beverage yang sudah berjalan selama 3 tahun. Kiki juga bersyukur bahwa selama pandemi usahanya itu menjadi semakin laris. Selain itu, Kiki Amalia juga bercerita seputar asmara yang masih betah menjada selama 9 tahun. Yuk kita simak Cupers. Ya setiap orang itu kan ada masanya gitu. Nggak selamanya kita mungkin harus selalu di dunia entertainment. Mungkin kalau dulu kalau di zamannya aku, kita kan belum ada yang namanya viral-viralan gitu kan. Jadi lebih suka semua kehidupan pribadi on apapun itu semua kita selalu disimpan rapat-rapat supaya nggak sampai ketahuan gitu. Nah jadinya aku tuh jarang banget mau expose apapun, udah kebiasaan dari dulu. Jadi sekarang tetap syuting masih, tapi nggak mau yang ngoyo karena udah ada kegiatan lain yaitu punya usaha yang aku pikir usaha itu yang akan menjamin nanti di masa tua aku. Walaupun di entertainment juga udah menjamin sekarang, tapi menurut aku lebih alhamdulillah lagi kalau didukung oleh pekerjaan lain di luar dunia entertainment. Cuman dua, dari food and beverage, makanan sama baju gitu. Udah agak lama, sekitar 3 tahun yang lalu sebelum pandemi. Alhamdulillah sudah jalan. Sampai sekarang alhamdulillah orang banyak yang WFH, jadi banyak yang suka main handphone, akhirnya belanja terus. Ya alhamdulillah sih banyak rezeki yang aku dapat pada saat pandemi justru. Itu hanya persiapan aja, persiapan aku karena kan aku orangnya tuh nggak suka diem ya, nggak suka diem di rumah. Aku takut nanti someday kalau misalkan aku nggak sering ada di TV atau nggak ada syuting, aku bisa dapat kerjaan lain. Walaupun lagi syuting juga aku masih ngontrol terus gitu apa yang perkembangan untuk usaha-usaha. Kayak DJ lagi. Oh DJ udah enggak. Udah enggak. Sejak pandemi. Sejak pandemi. Tapi kemarin pas tahun baru aku hanya ngambil yang special event. Special event itu artinya private. Jadi aku nggak mau yang banyak orang, yang ketemu rame, enggak. Jadi cuma private event yang ngadain juga temen-temen ya kayak gitu. Jadi udah nggak yang gitu. Kenapa Kak? Maksudnya lebih selektif gitu untuk job DJ-nya? Karena ya gini loh, bertambahnya umur mungkin lebih pemikirannya lebih udahlah gitu, apalagi sih yang dicari di dunia ini gitu ya kan, mau nyari apa, mau nyari duit sampai capek juga segitu juga kok. Jadi ya udah bersyukur aja apa yang didapat hari ini, alhamdulillah itu yang disyukurin. Mau nyampe kapanpun itu rezeki dicari juga, kalau udah jatahnya sama Tuhan dikasih segitu ya segitu aja. Jadi aku nggak terlalu ngoyo. Besar ya kan? Ya itu adalah karena uangnya cash, uangnya cash banget. Tapi nggak tahu ya, untuk sekarang aku lebih nyari yang private aja, lebih karena aku tinggal sama mama di rumah dan aku lebih menjaga keselamatan dan kesehatan mama aku sekarang. Kalau aku ketemu orang banyak di luar kan aku nggak tahu nih gimana gitu ya. Jadi better aku terimanya pekerjaan yang private aja. Insya Allah karena aku yakin banget ya, Tuhan gak mungkin, Allah itu gak mungkin ngasih kita itu meninggal karena kelaparan. Aku yakin banget itu karena Tuhan aku maha kaya, Allah itu maha kaya. Jadi aku yakin sampai kapanpun kita dikasih pekerjaan nggak dikasih pekerjaan, tapi Allah pasti ada kasih rezeki lain gitu. Jadi aku nggak pernah mau takut. Nggak dapet DJ di klub-klub, aku masih dapat DJ yang private. Nggak dapet sinetron stripping, aku dapet FTV. Ya kayak gitu, jadi syukurin. Mungkin udah waktunya sih. Selektif itu Penampilan secara nggak langsung mungkin ya, karena tanpa aku harus seksi juga udah image Kiki Amalia itu udah seksi. Aku kalau jadi tanpa harus dibilang kayak gitu, jadi ya orang juga masih menghayal-hayal Kiki Amalia dengan keseksiannya. Semakin bertambahnya usia kita harus semakin baik lah. Masa sih masih begitu-begitu aja? Enggak. Kak, ini kan berbisnis juga nih udah lumayan lama gitu, dengan kesendiriannya mandiri juga, nggak terpikirkan untuk mencari jodoh lagi? Takut sama yang namanya jodoh ya. Aku yakin jodoh Tuhan tuh udah nentuin buat aku, tapi nggak tahu kapan. Aku nggak tahu kapan ya Allah akan ngasihnya. Mungkin lagi Allah udah lo sekarang urusin orang tua lo dulu, ibu lo kan. Aku sekarang mamaku cuma sendiri, papaku udah meninggal kan. Jadi
udah gitu aja, santai aja gitu. Kalaupun Allah bilang jangan nikah, ya aku nggak nikah. Tapi nggak kapok ya kalau mau nikah lagi ya kak ya? Nggak kapok. Tapi kalau untuk misalkan Allah bilang mungkin Kiki Amalia untuk sekarang jadi janda aja terus gitu sampai nanti, ya nggak apa-apa. Aku enjoy banget, aku bahagia. Nah, yang penting udah merasakan menikah. Belum tentu aku menikah nanti aku bahagia. Sekarang aku bahagia walaupun aku nggak menikah. Aku Sudah nggak siap, mau. maksudnya sudah siap, ya? Harus kesiapan itu harus ada karena sampai mati pun kita sendiri kok gitu. Nggak ada yang menolong kita kecuali diri kita sendiri. Dan sesuai aku selalu berbuat baik sama siapapun, berusaha untuk membuat orang itu sayang sama aku, bahagia sama aku, walaupun orang nggak memberikan itu ke aku. Jadi nggak pernah mau ekspektasi tinggi ke orang lain, lebih ke bahagia aja sendiri tanpa harus orang tahu keadaan aku. Aku nggak mau trauma, aku anggap aku nggak pernah nikah. Karena nikahnya baru setahun, gila nggak, aku nggak mau nikahnya itu. Aku anggap nggak pernah tahu siapa yang pernah nikahin aku. Kenapa tuh, Kak? Kenapa tuh kak? Kenapa tuh, Kak? Ya udah, aku nggak pernah mau ngebahas, nggak pernah aja gitu. Vicky Prasetyo, selebriti yang kerap menjuluki dirinya dengan julukan sang gladiator tersebut, kini tengah menggeluti hobi barunya, yaitu bertinju. Vicky mengungkapkan jika tinju merupakan salah satu cara terbaik untuk move on dari masa lalunya melalui kegiatan yang positif. Diketahui, Vicky juga telah menantang Deddy Corbuzier, mantan suami Kalina, lantaran track record Deddy yang memiliki pengalaman dalam bela diri yang luar biasa. Selain menantang Deddy, Vicky juga menegaskan jika dirinya mencari lawan terbaik dari kalangan selebriti untuk bertarung melawannya pada tanggal 27 Februari mendatang. Sekarang kembali teman-teman buat Vicky Prasetyo. Oke. Bang Hotman mau nyoba juga gitu ya? Coba dia. Oke ya. Wah, luar biasa ya. Kapan lagi kita nonton Hotman Paris melawan Vicky Prasetyo di United Team pastinya ya. Kapan lagi petinju pakai jas dan berdasi dengan sepatu atribut semuanya yang luar biasa, mewah sekali. Hari ini sparring lawan Ya kira-kira kayak gitu lah Kak Vicky ya. Jackson. Lawan Jackson. Siap nggak? Pendukungnya Vicky Prasetyo mana suaranya? Pendukungnya Jackson Carmela mana suaranya? Sama-sama panas, sama-sama. Habis. Ayo. Nah. Ayo jangan kasih ampun Kak KJ. Ayo Kak Vicky. Ayo. Vicky memimpin. Persiapannya apa aja nih untuk Ya pasti habis sholat subuh sekarang udah lari kita kan, terus udah latihan, terus setiap hari juga pasti ini Army juga akan jadi coachnya aku juga kan, akan jadi tempat berlatih juga di sini. Jadi mungkin selepas syuting sore ke sini, nanti malam syuting lagi gitu. Jadi ada memang khusus latihan untuk menuju tanggal 27. Jadi memang waktu sama ya Bro Ipan juga waktu ngobrol bukan sekedar cuma tinju-tinjuan doang, tepung musuh yang kita gampang taklukkan gitu. Justru ya andai kata ini jadi sebuah pembelajaran, senang aja dilatih juga nanti akan menjadi pertarungan yang bagus buat dunia tinju gitu loh. Karena dengan mungkin ya sama Deddy Corbuzier bukan berarti kita menantang secara apa ya, karena kan dia juga punya pengalaman olahraga bela diri yang luar biasa gitu. Maupun nanti jadinya mau menang atau kalah, yang pasti ini akan jadi pertarungan mungkin yang bisa menolehkan orang se-Indonesia untuk bisa melihat ini. Tapi udah siap bonyok-bonyok sih. Udah siap bonyok-bonyok mukanya. Ya kalau jadi petarung itu bukan hanya siap memukul, harus siap dipukul. Itu sih kalau apapun gitu, makanya ya. Ini dalam bahasa Inggris dong. Dalam bahasa Inggris kan. Ya siap aja lah. Oke. Ready to hit gitu. Ready to be hit, gitu nyamper. Ready to be hit. Selain Deddy, siapa lagi yang rencana lo? Nah gitu loh. Ya seenggak beda berapa ini gitu. Jadi
jadi sama-sama kita juga ya fight-nya enak gitu loh berarti gitu. Tapi Vicky sendiri udah punya basicnya belum sih? Nah, aku bertarung jalanan aja emang dari usia 16 tahun. Ya gimana coba? Masuk penjara berapa kali? 4 kali penjara, yang wajar lah. Ya, kayak ini udah pernah pecah-pecah nih bertarung waktu SMP gitu. Iya. SMA memang di jalanan tuh emang 4 kali masuk penjara. Kawin 20 berapa kali? enggak, itu bercanda doang gitu. Kawan terus mau blacklist aja jadi bercanda bang. Bercanda sama Rapi itu bang. Teman-teman media sedikit lagi yang tambahin. Apapun Gak ada mantan musuh sih, cuma saya sih pengen banget bertarung sama Deddy Corbuzier. Vicky Prasetyo menantang Deddy Corbuzier. Di mana kau, Deddy Corbuzier? Maksudnya biar ini aja menghidupkan dunia tinju kita. Kita pengen lihat dulu apa Deddy Corbuzier punya nyali nggak? Halo Deddy, my friend, juga mantan klien gua. Ditantang lu nih, jangan bikin gua malu dong. Lu kan klien gua. Lawan ya, Deddy Corbuzier. Ditunggu oleh Vicky Prasetyo, daftarkan segera ke Holy Wing sampai tanggal 26. Pertandingannya tanggal 27. Ya kan di dunia apa kita dia orang yang sehat gitu berlatih gitu atau apapun. Karena kalau tinju itu kita itu jangan melihat kita akan selalu jadi menang untuk ketemu musuh yang kita gampang taklukkan gitu. Justru ya andai kata ini jadi sebuah pembelajaran, senang aja dilatih juga nanti akan menjadi pertarungan yang bagus buat dunia tinju gitu loh. Karena dengan mungkin ya sama Deddy Corbuzier bukan berarti kita menantang secara apa ya, karena kan dia juga punya pengalaman olahraga bela diri yang luar biasa gitu. Maupun nanti jadinya mau menang atau kalah, yang pasti ini akan jadi pertarungan mungkin yang bisa menolehkan orang se-Indonesia untuk mau bayangan. Ya siapa aja lah, umum terbuka aja, tapi sih yang lebih enak kalau kita tuh seusia ataupun ya seinian lah gitu loh. Jangan anak-anak gitu loh, maksudnya kan ya nggak ini, jadi kayak seusia tuh enak gitu loh. Ya seenggak beda berapa ini gitu. Jadi sama-sama kita juga ya fight-nya enak gitu loh. Berarti gitu.